Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Median, selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Kelautan, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai ekosistem terumbu karang dengan saya sendiri yaitu Desova Alizasari selaku moderator pada kesempatan hari ini. Dengan 3 rekan saya lainnya yaitu Rina Sylvia, Vina Ramadhani, dan Okta Ayu Wulandari. Untuk materi yang akan saya sampaikan sendiri yaitu yang pertama, adapun definisi ekosistem dari terumbu karang. Seperti yang kita ketahui, terumbu karang sendiri merupakan sekumpulan organisme dengan dominasi karang yang bersimbiosis, yakni dapat membentuk ekosistem di dalam kedalaman laut jika terkena sinar matahari, di mana ekosistem terumbu karang sendiri merupakan contoh ekosistem alami yang sangat sensitif, hingga hanya dapat bertahan di laut-laut yang memenuhi persyaratan. Di mana pertumbuhan terumbu karang juga sangat lambat, namun sangat mudah mati. Sebuah sentuhan saja dapat menyebabkan suatu kematian. Contohnya pada kenaikan suhu 1 hingga 2 derajat saja bisa menyebabkan suatu kepunahan. Adapun dalam materi kesempatan kali ini terdapat karakteristik ekosistem dari terumbu karang. 8 karakteristik ekosistem terumbu karang. Karakteristik yang pertama yaitu temperatur tinggi. Laut yang memiliki terumbu karang biasanya memiliki temperatur lebih dari 20 derajat Celcius, di mana rata-rata suhu air terumbu karang berada pada kisaran optimum, yakni pertumbuhan karang, batu, dan perkembangan terumbu. Di mana, yakni 20 derajat Celcius sampai dengan 29 derajat Celcius, suhu perairan terumbu karang ini mencirikan perairan hangat dan menunjang pertumbuhan karang maksimum. Ada pula terumbu karang menyukai laut dengan suhu yang stabil, di mana hal tersebut atau hal ini menjadi alasan bahwa 1/8 terumbu karang dunia ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu karakteristik ekosistem terumbu karang yang kedua yaitu kadar garam yang tinggi, di mana kita tahu bahwa terumbu karang menyukai laut dengan kadar garam yang tinggi. Persentase salinitas air yang baik untuk kehidupan terumbu karang adalah 30% sampai 35%. Hal tersebut berhubungan dengan pembentukan kapur oleh koral dan alga, di mana nilai rata salinitas sekitar terumbu karang yakni 32,25. Dan dalam hal ini menyatakan polip karang hidup subur pada salinitas air laut di antara yakni 20 sampai 36%. Dan karang tumbuh baik pada perairan dengan salinitas 30 sampai 35%. Adapun karakteristik yang ketiga, yakni cahaya serta kedalaman. Cahaya matahari ini merupakan suatu faktor yang paling penting dalam pertumbuhan terumbu karang, di mana karena cahaya matahari sendiri memiliki kegunaan, yakni digunakan oleh Sue Heaslake dalam proses fotosintesis. Yang dimana pada umumnya, terumbu karang juga memiliki perkembangan pada kedalaman 25 meter dengan intensitas cahaya 15% sampai dengan 20% dari intensitas di permukaan. Selanjutnya adapun karakteristik yang keempat yakni kecerahan. Kecerahan perairan berhubungan dengan tingkat penetrasi yang dapat memicu produktivitas suatu ekosistem. Untuk materi selanjutnya mengenai karakteristik akan dijelaskan lebih lanjut dengan rekan saya yaitu Rina Sylvia. Kepada Rina Sylvia disilahkan. Karakteristik ekosistem terumbu karang yang kelima itu ada gelombang. Gelombang atau manfaat pasang surut air laut dapat memberikan pasokan air segar, oksigen, plankton, dan membantu menghalangi terjadinya pengendapan pada koloni atau polip karang. Tetapi jika gelombang terlalu besar, maka akan merusak struktur terumbu karang. Lalu yang keenam ada arus. Arus berdampak baik pada ekosistem terumbu karang karena arus membawa nutrien dan bahan-bahan organik yang diperlukan oleh karang dan zooxanthellae. Tetapi arus juga berdampak buruk karena arus dapat menyebabkan sedimentasi di perairan terumbu karang dan menutupi permukaan karang sehingga berakibat pada kematian karang.
Lalu yang ketujuh ada sedimen. Sedimen merupakan faktor pembatas yang potensial terhadap persebaran ekosistem terumbu karang. Sedimentasi mempunyai pengaruh yang negatif, yaitu sedimen yang berat dapat menutup dan menyumbat bagian struktur organ karang untuk mengambil makanan, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan karang secara tidak langsung. Yang terakhir ada substrat. Substrat yang keras sangat tepat untuk larva karang menempel dan tumbuh. Sifat substrat yang keras larva karang mampu mempertahankan diri dari hempasan ombak dan arus yang kuat. Untuk materi selanjutnya yaitu ada jenis dari terumbu karang. Terdapat dua jenis pada terumbu karang, diantaranya ada karang acropora dan juga karang non-acropora. Pada jenis karang acropora terdapat 10 macam, diantaranya ada Acropora branching, ada Acropora encrusting, ada Acropora submassive, Acropora digitat, Acropora tabular, coral submassive, mushroom corals, Heliopora, Meliopora, Tubipora musica. Selanjutnya itu karang non-acropora. Pada karang non-acropora terdapat 4 macam, yaitu yang pertama ada coral branching, coral encrusting, coral foliose, coral massive. Untuk materi selanjutnya yaitu adaptasi biota ekosistem terumbu karang. Makhluk hidup di sekitar terumbu karang telah beradaptasi untuk hidup bersama. Hubungan simbiosis adalah adaptasi dari berbagai spesies yang hidup di sekitar terumbu karang secara berdampingan dan saling memberi manfaat satu sama lain. Terumbu karang juga dijadikan sebagai tempat untuk mencari makanan dari berbagai jenis ikan dan makhluk lainnya. Dikarenakan daerah sekitar terumbu karang yang baik itu sangat subur. Terumbu karang juga dijadikan tempat berlindung bagi ikan-ikan kecil dari ikan-ikan pemangsa yang lebih besar. Selain itu pula ada hewan yang tidak mengalami adaptasi. Itu disebut juga dengan maladaptasi, contohnya seperti terumbu karang yang akan mengalami proses hatching. Untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Vina Ramadhani. Materi selanjutnya yaitu status terumbu karang di Indonesia. Status terumbu karang di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi kategori poor, fair, good, dan excellent. Poor sendiri artinya buruk, yaitu menunjukkan bahwa terumbu karang dalam kondisi yang sangat tidak sehat. Tutupan karang hidupnya rendah, kepadatan spesies karang rendah, serta adanya tanda-tanda kerusakan yang signifikan. Kemudian fair, itu artinya cukup, yaitu mengidentifikasi kondisi yang sedang, di mana terumbu karang mungkin memiliki beberapa area yang sehat dan cukup, tetapi juga ada area dengan masalah yang memerlukan perbaikan. Kemudian good, yang artinya baik, yaitu menunjukkan bahwa kondisi terumbu karang yang relatif sehat, dengan tutupan karang hidup yang baik, keanekaragaman spesies yang layak, dan keadaan umum yang mendukung kehidupan laut yang seimbang. Kemudian excellent, excellent ini artinya sangat baik, yaitu menunjukkan bahwa terumbu karang yang sangat sehat dengan tutupan karang hidup yang luas, kepadatan spesies yang tinggi, dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan karang yang optimal. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa dari 1.153 terumbu karang di Indonesia, sebanyak 33,8% termasuk ke dalam kategori poor dan 37,4% masuk kategori fair. Pada kedua kategori ini, terumbu karang yang mengalami kerusakan seringkali kesusahan dalam proses pemulihan. Selain itu, terumbu karang yang masuk di kategori excellent itu hanya terdiri dari 6,42%, sedangkan dalam kategori good itu ada 22,4%. Materi selanjutnya adalah upaya-upaya pelestarian terumbu karang. Upaya yang pertama yaitu menjaga kebersihan sungai dan pesisir pantai dari sampah. Keberadaan aliran sungai yang bermuara ke laut sangat mempengaruhi kondisi perairan yang menjadi habitat karang. Sampah yang berceceran di sungai seperti sampah plastik akhirnya akan tersapu ombak dan merusak terumbu karang. Sehingga dampak sampah plastik pada terumbu karang itu menjadi penghalang cahaya matahari yang membuat terumbu karang ini mengurangi. Upaya yang pertama yaitu menjaga kebersihan sungai dan pesisir pantai dari sampah. Keberadaan aliran sungai yang bermuara ke laut sangat mempengaruhi kondisi perairan yang menjadi habitat karang. Sampah yang berceceran di sungai seperti sampah plastik akhirnya akan tersapu ombak dan merusak terumbu karang. Dampak sampah plastik pada terumbu karang ini menjadi penghalang cahaya matahari sehingga dapat menghambat proses fotosintesis terumbu karang.
Upaya yang kedua yaitu mencegah terjadinya erosi. Erosi merupakan proses pengikisan pada lapisan tanah atas. Pada jumlah tertentu, erosi merupakan hal yang wajar, namun kegiatan manusia seperti penggundulan hutan itu dapat memperburuk keadaan. Penggundulan hutan ini dapat memperkecil daya serap tanah terhadap air hujan. Akibatnya, lapisan tanah atas terbawa dan akhirnya terjadi sedimentasi. Sedimentasi inilah yang dapat berakhir di laut dan menghambat pertumbuhan pada terumbu karang. Upaya yang ketiga yaitu menangkap ikan tanpa merusak karang. Terumbu karang berfungsi sebagai habitat yang baik untuk perkembangbiakan ikan. Beberapa nelayan yang tidak bertanggung jawab biasanya menggunakan bom ikan atau alat yang tidak ramah lingkungan untuk mendapatkan ikan dengan mudah. Cara inilah yang dapat merusak ekosistem terumbu karang. Selain merusak terumbu karang, nelayan juga dirugikan apabila jumlah ikan terus-menerus turun karena habitat rusaknya. Selain merusak terumbu karang, nelayan juga dirugikan apabila jumlah ikan terus-menerus menurun karena habitatnya yang rusak. Selain merusak terumbu karang, nelayan juga dirugikan apabila jumlah ikan terus-menerus menurun karena habitatnya yang rusak. Upaya keempat yaitu tidak mengambil karang dan terumbu karang. Saat karang diambil dari habitatnya dan dipindahkan ke tempat yang tidak sesuai, maka karang akan mati. Oleh karena itu, perlu diberikan sosialisasi mendalam agar terumbu karang tetap dibiarkan sesuai dengan habitatnya. Yaitu melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian terumbu karang. Kegiatan pelestarian ekosistem terumbu karang tidak akan optimal jika dilakukan oleh salah satu komponen saja. Masyarakat sebagai penerima manfaat secara langsung harus turut terlibat dalam upaya menjaga ekosistem terumbu karang. Bagi penduduk pesisir dan penduduk yang dekat dengan aliran sungai perlu disosialisasikan pentingnya menjaga ekosistem laut dengan tidak membuang limbah rumah tangga atau pabrik ke laut. Untuk nelayan perlu disosialisasikan bahaya penggunaan bom ikan dan alat tangkap ramah lingkungan dan informasi manfaat yaitu meningkatkan kompetensi SDM dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang. Menjaga kelestarian ekosistem terumbu karang memerlukan data ilmiah sebagai referensi utama langkah yang harus diambil berkaitan dengan kondisi kesehatan dan lingkungan habitat karang. Untuk itu, peningkatan kompetensi khususnya bagi pelaku konservasi dan rehabilitasi karang di instansi sangat diperlukan guna untuk menguatkan upaya pelestarian ekosistem terumbu karang. Upaya yang ketujuh yaitu rehabilitasi terumbu karang yang rusak. Kerusakan terumbu karang akibat kondisi alam dan kegiatan manusia dapat ditanggulangi salah satunya melalui kegiatan rehabilitasi karang. Rehabilitasi terumbu karang dapat dilakukan dengan metode terumbu karang buatan sebagai tempat melekatnya polip karang dan transplantasi bibit karang. Kegiatan rehabilitasi karang meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama, diharapkan dapat mengimbangi laju kerusakan terumbu karang yang semakin luas. Materi selanjutnya yaitu fungsi terumbu karang. Dari segi ekonomi, terumbu karang berfungsi sebagai penyedia sumber daya perikanan, plasma nutfah, bahan farmasi dan industri kosmetik, bahan bangunan, serta area ekowisata bahari. Secara sosial ekosistem, terumbu karang berfungsi sebagai tempat masyarakat pesisir melakukan aktivitas penangkapan sumber daya perikanan, tempat berlangsungnya aktivitas sosial masyarakat bagi penetapan kearifan lokal, menyediakan jasa-jasa lingkungan untuk kegiatan wisata bahari seperti diving dan snorkeling, tempat berlangsungnya kegiatan penelitian, dan sebagai objek penelitian dan pembelajaran. Terumbu karang juga berfungsi sebagai tempat berlangsungnya siklus biologi, kimiawi, dan fisik secara global yang mempunyai tingkat produktivitas yang sangat tinggi. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya fungsi ekosistem terumbu karang. Jadi, dalam terumbu karang, hidup berbagai jenis biota kecil dan plankton yang merupakan sumber makanan bagi ikan-ikan dan juga burung-burung laut. Yang kedua, terumbu karang memberikan perlindungan bagi hewan-hewan yang tinggal di dalamnya serta melindungi manfaat pantai dari abrasi dan erosi akibat gelombang laut. Yang ketiga, karena di dalam terumbu karang terdapat sumber makanan dan memberikan perlindungan bagi biota. Yang keempat, terumbu karang juga dapat menjadi penghalang gelombang besar yang datang ke daerah pantai. Tadi sebagai perlindungan dari abrasi atau erosi tadi. Yang kelima itu, keindahan ekosistem terumbu karang juga
dapat memperlihatkan biota-biota cantik yang ada di dalam sekitarnya dapat dijadikan objek wisata bahari. Yang keenam, di dalam terumbu karang banyak terdapat bahan-bahan kimia yang dapat dijadikan obat-obatan. Yang ketujuh, pada karang yang cukup keras dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri juga perhiasan ataupun aksesoris. Jadi banyak terumbu karang yang bisa dijadikan sebagai aksesoris ataupun hiasan-hiasan pada hiasan yang ada di rumah. Seperti contohnya akuatik yang sedang marak untuk dihiasi terumbu karang yang sangat cantik. Yang ke-8, terumbu karang merupakan spesies yang mengambil tempat penting di lautan sehingga penting juga bagi manusia menjadi objek penelitian. Selanjutnya, itu ada terumbu karang yang ada di Lampung. Jadi, Provinsi Lampung merupakan bagian minor ekosistem terumbu karang, khususnya Pulau Pahawang. Jadi, siapa sih yang nggak tahu kalau misalkan Pulau Pahawang itu emang tempatnya terumbu karang yang terkenal di Lampung, karena selain tempatnya indah untuk dilihat, di Pulau Pahawang juga sudah banyak yang memanfaatkan sebagai destinasi wisata. Jadi, Pulau Pahawang yang merupakan destinasi wisata unggulan habitat terumbu karang. Jadi, menurut data dari ini, pada tahun 2013, luas terumbu karang yang ada di Pulau Pahawang itu ada 670 hektar. Pada tahun 2014, 670 hektar. Nah, pada 2015 ini mengalami peningkatan menjadi 2.189,50 hektar. Nah, selanjutnya ini ada persenannya. Pada tahun 2013 ini kondisi baiknya itu menurun. Jadi dari 2013 ke 2014 itu kondisinya masih 15,74% baik, tapi pada 2015 itu menurun menjadi 8,13% baik. Berarti terumbu karang itu mengalami kerusakan. Selanjutnya yang kondisi sedang 59,45%. Yang 2015 itu juga menurun kondisi sedangnya. Nah, kondisi rusaknya dia meningkat dari 24,8% jadi 71,2%. Jadi dia semakin banyak terumbu karang, tapi dia semakin rusak terumbu karang yang ada. Dan tidak teridentifikasinya 0,1%. Oke, selanjutnya. Nah, ini gambar persebaran habitat terumbu karang yang ada di Pulau Pahawang pada tahun 2013 sampai 2022, 2013, 2017 sampai 2022. Dari hasil pengolahan Citra Landsat dari 8 pada tahun 2013, 17, 2022 diperoleh perbedaan luas yang cukup signifikan, yakni pada tahun 2013 sebesar 914,400 m kuadrat meter. Nah, pada tahun 2017 ini mengalami penurunan. Dia benar dia mengalami peningkatan kayak yang di sini tadi itu meningkat kan. Di sini juga meningkat persebarannya, kita bisa dilihat tuh. Nah, jadi terumbu karang itu di Lampung yang paling terkenal itu ada di Pulau Pahawang. Tapi sebenarnya nggak cuma ada di Pulau Pahawang, cuman yang paling banyak persebaran itu ada di Pulau Pahawang. Karena di Pulau Pahawang juga tuh jadi destinasi wisata, jadi semua orang bisa melihat terumbu karang yang ada di Pulau Pahawang. Jadi faktor kenaikan atau kerusakan juga itu kenaikan terumbu karang yang ada di Lampung itu juga bisa dipengaruhi oleh suhu. Menurut jurnal yang saya baca, pada tahun 2013 suhu permukaan laut menunjukkan angka rata-rata yakni 29 derajat Celcius. Pada tahun 2017 juga sama 29,7 derajat Celcius. Sedangkan pada 2022 itu menunjukkan suhunya 30,2 derajat Celcius. Jadi dia tuh
semakin lama peningkatan itu meningkat suhunya, meningkat juga jenis terumbu karangnya, dan juga meningkat juga kerusakan yang ada meningkat juga kerusakan terumbu karang yang ada di Lampung. Jadi sepatutnya kita sebagai warga Lampung kita harus bisa menjaga terumbu karang yang ada di Lampung ini supaya kita tidak kalah dengan daerah-daerah lain yang kaya akan terumbu karangnya. Karena itu juga akan membantu kondisi wilayah kita seperti mencegah absorpsi, erosi dan sebagainya. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.